Anda masih bersama Sergap Investigasi. Pemirsa, belasan rumah di permukiman padat penduduk Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ludes terbakar. Sempat terdengar suara ledakan. Api diduga berasal dari ledakan kompor gas. Api dengan cepat membakar belasan rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Banyaknya bangunan semi permanen mengakibatkan api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah. Petugas pun terpaksa memanjat bangunan untuk mencapai titik api yang berada di belakang bangunan rumah yang terbakar. Menurut keterangan salah satu warga penghuni kontrakan, sempat terdengar suara ledakan sesaat sebelum terjadi kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat kompor gas yang meledak di salah satu rumah kontrakan warga. Dengar tadi kayak apa tadi kejadian? Ada ledakan, Pak. Ada ledakan? Ya. Itu ada ledakan dari mana asalnya? Dari rumah tetangga depan. Jadi kira-kira penyebabnya apa itu, Mas? Kompor gas katanya. Saya kurang tahu juga. Oh, kompor gitu? Iya. Dari kejadian ini, para penghuni berhasil menyelamatkan diri. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak 3 pedagang kaki lima di Jalan Raya Kasablanka, Jakarta Selatan. Akibatnya seorang pedagang terluka parah di bagian kepala. Mobil minibus ini baru berhenti setelah menabrak 3 pedagang kaki lima yang tengah berjualan di kawasan Jalan Raya Kasablanka, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini sempat terekam video amatir warga. Akibat kecelakaan, seorang pedagang mengalami luka parah di bagian kepala dan dilarikan warga ke rumah sakit. Saksi mata yang juga korban menyebut pengemudi minibus seorang wanita melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak 3 gerobak salah satu miliknya. Diduga pengemudi mobil mengantuk saat mengendarai mobilnya. Terus? Langsung seret, batas habis. Tapi dalam keadaan jalan tuh ngebut si mobil? Ngebut. Kencang, Pak? Kenceng. Jadi yang tertabrak duluan apa, Pak? Toprak. Toprak. Ada korban jiwa, Pak? Toprak paling buat. Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pembobolan mesin ATM di sebuah minimarket di Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku beraksi menggunakan obeng dan menggasak uang 7 juta rupiah. Satu pelaku merupakan napi yang baru 1 bulan bebas melalui program asimilasi. Pembobolan ATM yang dilakukan 2 orang pria di sebuah minimarket di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Satu pelaku beraksi menggunakan obeng dan kawat yang dimodifikasi, satu pelaku lain berpura-pura antri sambil mengamati situasi. Pelaku membuat mesin ATM error dan rusak, hingga meski uang keluar, saldo ATM pelaku tidak berkurang. Kedua pelaku ditangkap polisi setelah aksinya dipergoki warga. Pelaku mengaku sudah 3 kali beraksi di ATM yang sama. Salah satu pelaku merupakan napi yang baru 1 bulan bebas melalui program asimilasi. Keluarlah uang 2.500.000 dengan posisi error sehingga saldo yang ada di ATM itu masih utuh. Saldo yang ada di ATM itu masih utuh. Nah, itu yang modus yang mereka lakukan. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Panongan dan terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani, iNews melaporkan. 2 pemuda pengangguran ditangkap polisi karena nekat mencuri TV di pos keamanan perumahan elit. Aksi kedua pelaku diketahui setelah terekam kamera CCTV.
Aksi pencurian yang terjadi di pos keamanan di perumahan elit Grand Kirori, Medan, Sumatera Utara terpantau jelas di kamera CCTV. Dua pelaku beraksi, salah satunya memasuki pos keamanan menggasak satu unit televisi. Berbekal rekaman CCTV ini, tim TK Polsek Medan Kota berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku di tempat persembunyiannya. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti satu unit televisi hasil curian. Pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksinya dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi. Hasil interogasi, dia baru melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi. Mungkin modusnya gimana Mbak? dia modusnya langsung masuk ke dalam pos security, satu orang lagi kawannya memantau situasi dari luar. Jadi berhasil mengambil satu unit TV, kemudian berhasil dibawa lari. Pelaku kini ditahan di Polsek Medan Kota dan disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berfoto selfie. Seorang guru honorer tewas terjatuh terpeleset ke sungai saat berfoto selfie bersama teman-temannya. Jasad korban baru bisa dievakuasi oleh tim SAR setelah 2 hari pencarian. Tim Basarnas berupaya mengevakuasi jasad Rosalina Kase yang tewas terjatuh saat berfoto selfie bersama rekan-rekannya di Desa Nenas, Kecamatan Tobu, Nusa Tenggara Timur. Tim Basarnas sempat kesulitan karena jasad korban terjepit di antara bebatuan besar ditambah derasnya arus sungai. Jasad korban baru bisa dievakuasi setelah 2 hari pencarian. Hasil penyelidikan polisi diketahui korban diajak oleh 7 rekannya dari Kupang untuk mengunjungi tempat wisata terdekat. Korban tersebut jatuh ke sungai karena terpleset sehingga jatuh ke jurang dan masuk ke dalam aliran sungai. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Molo Utara kemudian diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Dari Timur Tengah, Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap investigasi. Saya Dawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau Kupang 365% mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau Kupang